Pagi itu, sinar matahari menembus tirai tipis kamar Aruna, gadis berusia 22 tahun yang baru saja menyelesaikan kuliahnya di jurusan psikologi. Ia terbangun dengan napas terengah. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Mimpi itu datang lagi. Mimpi yang sama, yang sudah berulang kali ia alami selama sebulan terakhir. Dalam mimpinya, Aruna selalu berada di sebuah tempat asing. Sebuah padang rumput luas dengan langit oranye keemasan menjelang senja. Di tengah padang itu berdiri seorang pria berjas abu-abu membelakanginya. Aruna berusaha memanggil, tapi suaranya tidak pernah keluar. Pria itu kemudian berbalik perlahan, dan setiap kali wajahnya hampir terlihat, mimpi itu selalu terputus, membuat Aruna terjaga dengan jantung berdebar kencang. Awalnya, ia menganggap itu hanyalah bunga tidur, tapi lama-kelamaan mimpi itu terasa semakin nyata. Angin yang berhembus di padang rumput terasa dingin di kulitnya. Aroma tanah basah seperti benar-benar tercium, dan suara gemerisik rumput terdengar begitu jelas. Semakin hari ia merasa mimpi itu bukan sekadar mimpi, seolah ada sesuatu atau seseorang yang berusaha menyampaikan pesan. Sambil menatap langit-langit kamar, Aruna menghela napas panjang. Kenapa harus mimpi yang sama terus? Gumamnya lirih. Ia memutuskan untuk menulis kembali detail mimpinya di sebuah buku catatan kecil yang selalu ia simpan di meja samping tempat tidur. Hal itu sudah menjadi kebiasaannya sejak mengambil mata kuliah psikologi mimpi di kampus dulu. Dosen pembimbingnya pernah berkata, "Terkadang, mimpi adalah cara alam bawah sadar kita berbicara, tapi terkadang ia juga bisa menjadi jendela menuju hal-hal yang belum kita mengerti." Hari itu, Aruna berencana menemui sahabatnya, Dimas, yang bekerja di sebuah kafe kecil di pusat kota. Dimas adalah satu-satunya orang yang tahu tentang mimpi-mimpi anehnya. Ketika ia tiba di kafe, aroma kopi langsung menyambutnya. Dimas, dengan celemek hitam dan senyum hangatnya, melambaikan tangan dari balik mesin espresso. "Pagi, Aruna." Wajahmu kelihatan pucat. "Mimpi itu lagi?" Tanyanya setelah mereka duduk di sudut ruangan. Aruna mengangguk pelan, sambil memainkan sendok di gelasnya. "Aku nggak tahu kenapa. Tapi setiap kali aku mimpi itu, rasanya semakin nyata. Seperti, aku memang pernah ke tempat itu." Dimas menatapnya dengan ekspresi serius, sesuatu yang jarang ia lakukan. "Mungkin itu pertanda, nah. Kamu tahu, kadang mimpi bisa jadi pesan dari alam semesta." Aruna menghela napas. "Pesan, tapi untuk apa? Aku bahkan nggak tahu siapa pria itu." "Coba aja kamu cari tahu. Siapa tahu ada maknanya," jawab Dimas sambil menatap ke arah jendela. "Atau mungkin takdirmu sedang berusaha menunjukkan sesuatu." Perkataan Dimas membuat Aruna diam. Ia memandang keluar jendela. Langit tampak mendung, seolah menggambarkan isi hatinya yang penuh tanda tanya. Sore harinya, saat Aruna berjalan pulang melewati taman kota, langkahnya terhenti. Di sana, di dekat air mancur kecil, berdiri seorang pria yang punggungnya terlihat sangat familiar. Rambutnya, postur tubuhnya, bahkan cara ia berdiri, semuanya sama seperti pria dalam mimpinya. Dunia seakan berhenti berputar sesaat. Aruna mematung. Jantungnya berdegup kencang. "Tidak mungkin," bisiknya pelan. Pria itu menoleh perlahan. Untuk pertama kalinya, Aruna melihat wajahnya. Dan saat pandangan mereka bertemu, rasa dejavu menyergap begitu kuat. Seolah waktu berhenti dan realitas kabur di antara mimpi dan kenyataan, Aruna terdiam antara percaya dan tidak. Dalam hatinya, satu pertanyaan mulai tumbuh. Apakah ini sekadar kebetulan, ataukah mimpi itu benar-benar petunjuk dari takdir? Ini membuka awal perjalanan Aruna, dari rasa penasaran terhadap mimpi berulang, menuju pertemuan nyata yang mengaburkan batas antara dunia tidur dan dunia nyata, sesuatu yang akan menuntunnya pada rahasia besar di balik takdirnya sendiri. Aruna masih berdiri terpaku di tengah taman kota. Dunia di sekitarnya terasa hening, hanya suara dedaunan yang tertiup angin pelan menemani detak jantungnya yang berdentum keras. Pria itu, orang yang selama ini muncul dalam mimpinya, kini berdiri tak jauh darinya, nyata, hidup, dan menatap balik ke arahnya. "Maaf, apakah kita saling kenal?" Suara pria itu terdengar lembut namun penuh keraguan. Aruna berusaha menjawab, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Ia hanya bisa menggeleng pelan. Namun di dalam dadanya ada sesuatu yang bergetar. Perasaan aneh yang tidak bisa dijelaskan. Seolah jiwanya mengenali pria itu, walaupun pikirannya tidak. Pria itu tersenyum ramah. "Kamu baik-baik saja. Kamu terlihat pucat." Aruna mencoba tersenyum meski gugup.
Aku baik, hanya merasa seperti pernah melihatmu sebelumnya. Tatapan pria itu berubah sedikit heran, tapi kemudian ia tertawa kecil. Lucu juga. Aku baru pindah ke kota ini minggu lalu. Nama aku Revan. Revan. Nama itu terasa akrab di telinga Aruna, seolah pernah terdengar sebelumnya, entah di mana, entah kapan. Mereka berbincang sebentar basa-basi ringan, tapi setiap kata yang keluar dari mulut Revan membuat Aruna semakin yakin bahwa pertemuan itu bukan kebetulan. Cara pria itu berbicara, caranya menatap, bahkan senyumnya. Semuanya seperti potongan puzzle dari mimpi yang selama ini menghantui tidurnya. Setelah mereka berpisah, Aruna berjalan pulang dengan pikiran kalut. Ia berulang kali menatap langit sore yang mulai memerah, warna yang sama dengan langit dalam mimpinya. Di rumah, ia membuka kembali buku catatannya. Di sana, ia membaca kembali semua tulisannya tentang mimpi itu. Langit oranye keemasan. Padang rumput luas. Seorang pria berjas abu-abu. Jantungnya berdetak lebih cepat. Revan tadi juga mengenakan jaket abu-abu muda. Tidak mungkin ini kebetulan, bisiknya pelan. Malamnya, Aruna kembali memimpikan tempat yang sama. Tapi kali ini, mimpinya sedikit berbeda. Ia mendengar suara seseorang memanggil namanya dengan lirih, Aruna. Suara yang mirip dengan suara Revan. Lalu, ia melihat seberkas cahaya muncul dari kejauhan, membentuk siluet dua orang yang saling berdiri berhadapan di bawah langit senja. Namun sebelum Aruna sempat mendekat, suara keras seperti petir menggema, dan semuanya menghilang. Ia terbangun dengan teriakan tertahan. Nafasnya tersengal, dan kali ini, air mata menetes tanpa ia tahu alasannya. Ada rasa kehilangan yang dalam di hatinya, padahal ia tidak tahu apa atau siapa yang hilang. Keesokan harinya, Aruna memberanikan diri untuk menemui Revan lagi. Ia menemuinya di taman yang sama, tempat pertama kali mereka bertemu. Revan tampak terkejut tapi tersenyum ketika melihatnya datang. Aruna, senang kamu datang lagi, katanya ramah. Mereka duduk di bangku taman sambil berbicara lebih lama kali ini. Aruna mulai tahu bahwa Revan adalah seorang arsitek muda yang sedang mengerjakan proyek di kota itu. Namun saat Revan bercerita, ada beberapa hal kecil yang terasa janggal. Misalnya, Revan mengaku sering merasa deja vu setiap kali melihat taman itu. Padahal ia baru saja pindah ke kota ini. Entah kenapa, katanya sambil tersenyum samar, tempat ini terasa sangat familiar. Seperti aku pernah berdiri di sini sebelumnya, tapi aku tidak tahu kapan. Aruna menatapnya lekat-lekat. Kau juga merasa begitu? Revan mengangguk pelan. Ya, dan anehnya, aku juga merasa seperti pernah bertemu seseorang. Seseorang yang sangat penting bagiku. Tapi wajahnya selalu kabur di ingatanku. Perkataan itu membuat tubuh Aruna merinding. Seolah mimpi mereka saling bersambung, seperti dua jiwa yang terpisah namun masih saling mencari. Mereka pun memutuskan untuk mencoba mencari tahu lebih dalam. Aruna mengajak Revan ke perpustakaan kota. Tempat ia sering membaca buku tentang psikologi mimpi dan fenomena spiritual. Di sana, mereka menemukan sebuah buku tua berjudul Jejak Jiwa, Reinkarnasi dan Pertemuan Takdir. Aruna membacakan satu paragraf yang membuat bulu kuduknya berdiri. Terkadang, dua jiwa yang pernah terikat di masa lalu akan saling menemukan kembali melalui mimpi, bahkan jika mereka telah terlahir kembali di dunia yang berbeda. Alam semesta memiliki caranya sendiri untuk mempertemukan mereka di waktu yang tepat. Revan menatap Aruna dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Kamu percaya hal seperti itu? Aruna menatap balik, kali ini tanpa ragu. Entah kenapa, setelah semua yang terjadi, aku mulai percaya. Mereka berdua diam cukup lama, membiarkan suasana tenang menyelimuti. Di luar, hujan mulai turun perlahan, membasahi kaca jendela perpustakaan. Di saat itu, Aruna merasa seolah-olah sesuatu sedang dimulai. Sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar pertemuan kebetulan. Malamnya, Aruna kembali bermimpi. Kali ini, mimpi itu lebih jelas dari sebelumnya. Ia melihat dirinya berdiri di padang rumput yang sama, mengenakan gaun putih panjang. Di depannya, Revan berdiri dengan senyum tenang, lalu berkata, "Kita akhirnya bertemu lagi." Namun tepat saat ia ingin menjawab, tanah di bawah kakinya retak, dan semuanya berubah gelap. Ia terjatuh ke dalam kehampaan, sementara suara Revan memanggil namanya terus-menerus. Aruna terbangun dengan tubuh gemetar. Di luar jendela, hujan masih turun deras. Tapi di dalam kamar, di atas meja, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Setangkai bunga liar berwarna ungu, bunga yang persis sama dengan yang selalu tumbuh di padang rumput dalam mimpinya.
Ia terpaku, tidak tahu bagaimana bunga itu bisa ada di sana. Dan untuk pertama kalinya, Aruna benar-benar yakin, mimpinya bukan hanya mimpi. Ini membuka pintu menuju misteri yang lebih dalam, menghubungkan mimpi, takdir, dan masa lalu yang belum terungkap. Sesuatu dalam diri Aruna dan Revan jelas lebih dari sekadar kebetulan. Pagi itu, langit diselimuti awan kelabu, seolah menandakan bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Aruna menatap bunga ungu di meja kamarnya, bunga liar yang semalam tiba-tiba muncul begitu saja. Hatinya berdebar. Ia tahu itu bukan kebetulan. Bunga itu adalah simbol dari mimpi-mimpinya, dan kini ia ada di dunia nyata. Tanpa berpikir panjang, Aruna memasukkan bunga itu ke dalam buku catatan mimpinya. Ia lalu bergegas menuju taman kota untuk menemui Revan. Hujan semalam telah meninggalkan aroma tanah basah yang menenangkan, tapi suasana hati Aruna justru semakin tegang. Ketika ia tiba, Revan sudah duduk di bangku biasa mereka. Ia tampak memandangi langit, wajahnya tenang tapi matanya menyimpan kegelisahan. "Revan," panggil Aruna pelan. Pria itu menoleh dan tersenyum samar. "Kau juga nggak bisa tidur ya?" tanyanya, seolah tahu apa yang Aruna rasakan. Aruna duduk di sampingnya, lalu mengeluarkan bunga ungu dari buku catatannya. "Aku menemukan ini di kamarku pagi ini, bunga yang sama seperti di mimpiku." Revan menatapnya lekat-lekat. Wajahnya tampak serius kali ini. "Aku juga mengalami sesuatu aneh semalam." Aruna menatapnya penuh tanya. "Apa?" Revan menelan ludah, lalu berkata pelan, "Aku mimpi tentang seorang gadis yang jatuh ke dalam jurang. Aku berusaha menolongnya, tapi gagal. Aku masih ingat wajahnya. Dan itu wajahmu, Aruna." Suasana mendadak hening. Aruna menggenggam tangannya erat-erat. "Aku juga bermimpi tentang hal yang sama," katanya dengan suara gemetar. "Aku jatuh, dan aku dengar kamu memanggil namaku." Keduanya terdiam, membiarkan angin pagi menyapu keheningan itu. Rasa dingin menjalar di kulit, tapi bukan hanya karena cuaca, melainkan karena kesadaran bahwa mimpi mereka ternyata saling terhubung. Beberapa hari kemudian, mereka memutuskan untuk menelusuri arti mimpi itu lebih jauh. Aruna teringat akan sebuah tempat di luar kota, sebuah desa kecil yang pernah disebut oleh dosen psikologi mimpinya, Desa Purnama. Konon, banyak orang di sana mengalami mimpi yang terasa nyata, bahkan sampai terbawa ke dunia fisik. Mereka pun memutuskan untuk pergi ke sana pada akhir pekan. Perjalanan memakan waktu 3 jam. Jalanan menanjak, melewati hutan pinus dan ladang luas. Saat mobil Revan memasuki gerbang desa, Aruna langsung merasakan sesuatu yang aneh. Udara di sana berbeda, tenang, tapi seolah menyimpan rahasia lama yang menunggu untuk dibuka. Di tengah desa, mereka bertemu seorang wanita tua bernama Nyai Sulastri, penjaga rumah adat dan penyimpan cerita lama. Saat Aruna menceritakan mimpi-mimpinya, mata Nyai Sulastri tampak berbinar aneh. "Anakku," katanya dengan suara serak tapi lembut, "kalian berdua bukan orang pertama yang datang ke sini dengan cerita seperti itu." Aruna dan Revan saling berpandangan. Penasaran, Nyai Sulastri lalu melanjutkan, "Dulu, di desa ini, ada sepasang kekasih bernama Rana dan Devi. Mereka saling mencintai tapi tak direstui oleh keluarga. Suatu malam mereka berjanji akan melarikan diri dan bertemu di padang rumput di bawah langit senja. Tapi takdir berkata lain. Rana menunggu, sementara Devi tak pernah datang. Keesokan harinya, Devi ditemukan tewas di jurang, jatuh saat berusaha menuju tempat pertemuan itu. Suara Nyai Sulastri mulai bergetar, matanya menatap jauh keluar jendela. Rana pun tak sanggup menanggung duka itu. Ia mengakhiri hidupnya di padang rumput tempat mereka berjanji untuk bertemu. Aruna merasa dadanya sesak, bulu kuduknya berdiri. Langit senja, padang rumput. Mimpi itu, bisiknya hampir tak terdengar. Revan tampak pucat. "Jadi maksudnya, mimpi kami adalah kisah mereka?" Nyai Sulastri mengangguk pelan. "Mungkin jiwa kalian adalah pantulan dari jiwa mereka. Ada utang takdir yang belum terselesaikan. Jiwa yang belum sempat berpamitan, kini dipertemukan kembali agar bisa menuntaskan apa yang dulu terputus." Suasana hening cukup lama. Aruna merasa matanya panas, entah karena takut atau terharu. Semua potongan mulai masuk ke tempatnya. Mimpi, bunga ungu, padang rumput, dan rasa familiar saat menatap Revan. Revan menunduk, menggenggam tangan Aruna. "Kalau benar begitu, mungkin kita diberi kesempatan kedua untuk menyelesaikan apa yang dulu belum sempat kita akhiri." Aruna hanya bisa menatap matanya, dan dalam tatapan itu, ia merasakan sesuatu yang dalam.
Bukan hanya kasih, tapi juga pengakuan akan sesuatu yang sudah berlangsung lebih dari satu kehidupan. Malamnya, mereka menginap di rumah kecil di pinggir desa. Aruna kembali bermimpi, namun kali ini mimpi itu terasa seperti kilasan masa lalu. Ia melihat dirinya, atau mungkin sosok yang mirip dirinya, mengenakan kebaya putih, berlari di tengah hujan menuju padang rumput. Di kejauhan, seorang pria dengan wajah Revan menunggu sambil membawa bunga ungu. Suara hati Devi terdengar jelas di kepalanya. Jika aku tak sempat tiba di dunia ini, aku akan mencarimu di kehidupan berikutnya. Air mata mengalir di pipi Aruna saat terbangun. Ia menatap keluar jendela, dan di sana, di bawah sinar bulan, bunga ungu kembali bermekaran di tepi jalan, meski sebelumnya tidak ada apapun di sana. Ia sadar, mimpi itu bukan lagi sekadar bayangan. Ia dan Revan sedang menjalani takdir lama yang berulang, tapi kali ini, mungkin mereka punya kesempatan untuk menulis akhir yang berbeda. Keesokan paginya, Aruna menatap mata Revan dan berkata pelan, "Kalau mimpi ini adalah jejak dari masa lalu kita, maka aku ingin mengubah akhirnya. Aku tidak mau kehilanganmu lagi." Revan tersenyum hangat, memegang tangan Aruna erat-erat, dan kali ini aku janji, aku nggak akan membiarkan kau jatuh lagi. Langit pagi perlahan berubah cerah, awan kelabu menghilang, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Aruna merasa tenang. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu perjalanan mereka belum berakhir, karena setiap rahasia masa lalu selalu meninggalkan jejak yang belum sepenuhnya terungkap. Ini menyingkap misteri besar, bahwa mimpi Aruna dan Revan adalah sisa kisah cinta dari masa lalu yang tragis. Namun kini mereka diberi kesempatan untuk memperbaiki akhir cerita itu. Sebuah perjalanan antara kenyataan, mimpi, dan takdir yang saling bertautan. Pagi di desa Purnama terasa sunyi. Kabut tipis menggantung di antara pepohonan, dan suara burung terdengar samar dari kejauhan. Aruna terbangun dengan kepala masih berat. Mimpi semalam terasa begitu nyata. Bahkan saat ia membuka mata, jantungnya masih berdegup seolah baru saja berlari menembus masa lalu. Ia duduk di tepi ranjang, memandangi jendela yang dipenuhi embun. Di luar, Revan sudah berdiri di halaman, menatap padang yang terbentang di kejauhan. Seperti terpikat oleh sesuatu yang tidak terlihat. Aruna turun dan menghampirinya. "Kau sudah di sini sejak pagi?" tanyanya pelan. Revan menoleh, tersenyum samar. "Aku tidak bisa tidur. Sejak tadi aku merasa seperti ada yang memanggilku dari arah sana." Ia menunjuk ke arah lembah yang tertutup kabut. Aruna ikut memandang ke arah yang sama. Lembah itu tampak biasa saja, tapi entah mengapa, hatinya terasa berat setiap kali melihatnya, seperti ada sesuatu di sana yang menunggu untuk ditemukan. "Revan," ucapnya hati-hati, "kau pikir tempat itu ada hubungannya dengan mimpi kita?" Revan mengangguk. "Aku rasa iya. Aku ingin melihatnya langsung." Mereka pun memutuskan untuk pergi ke sana. Jalan menuju lembah tidak mudah, penuh batu licin dan akar pohon yang menonjol dari tanah. Namun semakin jauh mereka melangkah, udara terasa semakin aneh. Tenang, tapi dingin. Dan Aruna sesekali merasa seperti ada mata yang mengawasi dari balik pepohonan. Setelah hampir 1 jam berjalan, mereka tiba di sebuah tempat terbuka. Di sana terdapat sebuah jurang yang dalam, dengan tebing-tebing curam menjulang di sekitarnya. Di pinggir jurang itu tumbuh bunga-bunga ungu, sama persis dengan bunga yang muncul di kamar Aruna. Revan berdiri di tepi jurang, memandang ke bawah dengan pandangan kosong. Aku merasa pernah ke sini," katanya lirih. Aruna menggenggam tangannya erat. "Hati-hati, Revan. Jangan terlalu dekat ke tepi." Namun Revan justru menutup matanya, seolah berusaha mengingat sesuatu. "Aruna, nah di tempat ini aku merasa pernah berjanji pada seseorang." Ia membuka matanya perlahan, menatap gadis di sampingnya. "Aku berjanji akan menemuinya di bawah langit senja. Tapi aku datang terlambat." Air mata mengalir di pipi Aruna tanpa sadar. Ia menyangka tahu kenapa pernyataan itu begitu menusuk hatinya. Ia seperti bisa merasakan duka yang sama. Duka seseorang yang telah menunggu tapi tak sempat bertemu. Revan berlutut, menyentuh tanah di dekat bunga-bunga itu. "Aku pikir janji itu berakhir di sini. Tapi ternyata tidak. Kita dibawa kembali agar janji itu bisa ditepati." Aruna berjongkok di sampingnya. "Janji apa, Revan?" Pria itu menatapnya, matanya lembut tapi penuh emosi. "Untuk tidak meninggalkanmu lagi, dalam kehidupan manapun." Malam harinya, setelah kembali ke penginapan,
Aruna menulis semuanya di buku catatan mimpinya. Tapi kali ini, tangannya gemetar. Setiap kata terasa berat, seolah ia sedang menulis kisah lama yang pernah benar-benar ia alami. Namun sesuatu yang ganjil terjadi. Saat ia menutup buku itu, terdengar suara seperti bisikan lembut di telinganya. Suara seorang perempuan, lirih, sedih, tapi penuh kerinduan. "Terima kasih, kau sudah datang kembali." Aruna terlonjak. Ia menoleh ke sekeliling kamar, tapi tak ada siapapun. Suara itu terasa nyata, bukan sekadar bayangan pikiran. Ia memegang dadanya yang berdegup kencang. Beberapa menit kemudian pintu kamar diketuk. Revan muncul di ambang pintu, wajahnya tampak pucat. "Aruna, aku baru saja mendengar sesuatu," katanya. "Ada suara perempuan memanggil namamu di luar jendela." Mereka berdua saling berpandangan, ketakutan tapi juga penasaran. Aruna mengajak Revan keluar kamar. Di luar, angin malam berhembus lembut, membawa aroma bunga ungu yang kuat sekali. Di ujung jalan setapak, mereka melihat cahaya samar, seperti obor yang bergerak pelan menuju hutan. "Revan, kau lihat itu?" "Iya." Tanpa banyak bicara, mereka mengikuti cahaya itu. Langkah mereka perlahan menembus hutan kecil di belakang rumah penginapan. Suara jangkrik dan desir daun menemani perjalanan mereka. Cahaya itu terus bergerak, hingga akhirnya berhenti di depan sebuah batu besar yang sebagian tertutup lumut. Di batu itu, terukir tulisan yang hampir pudar. Di sini, cinta tak sempat berjanji, tapi jiwa tetap menunggu. Aruna merinding. Ia menyentuh batu itu, dan tiba-tiba kepalanya terasa sakit luar biasa. Gambar-gambar berkelebat di matanya. Seorang gadis berlari di tengah hujan, terjatuh di tepi jurang, lalu seorang pria berteriak memanggil namanya dari kejauhan. Ketika kesadarannya kembali, Revan memeluknya erat. "Aruna, kau kenapa?" Air mata Aruna menetes. Aku ingat semuanya. Aku Devi, dan kamu Rana." Revan terpaku. Dunia seakan berhenti. "Dulu, aku berlari menuju tempat kita berjanji bertemu." Lanjut Aruna dengan suara bergetar. "Tapi tanahnya longsor. Aku jatuh sebelum sempat mengatakan padamu bahwa aku mencintaimu." Revan menunduk, air matanya jatuh membasahi tanah. "Dan aku menunggumu sampai senja habis. Aku pikir kau sudah meninggalkanku. Aku bodoh, Aruna. Aku menyerah, padahal kau sedang berjuang menujuku." Keduanya saling berpelukan dalam diam. Hujan rintik mulai turun, seolah langit ikut menangis bersama mereka. Bunga-bunga ungu di sekeliling mereka bergoyang pelan diterpa angin. Tiba-tiba, cahaya lembut muncul dari arah batu. Sosok samar seorang perempuan, mirip Devi dari masa lalu, berdiri di sana, tersenyum lembut. Ia menatap mereka dengan mata yang penuh kedamaian. "Janji itu sudah ditepati," katanya pelan. Suaranya bergema lembut di antara hembusan angin. "Kini kalian bebas. Cintamu tak lagi terikat pada duka." Sosok itu perlahan menghilang, menyisakan cahaya yang berputar lembut sebelum lenyap bersama hujan. Aruna dan Revan hanya berdiri di sana, menggenggam tangan satu sama lain. Ada keheningan yang aneh, bukan kosong tapi menenangkan. Seolah beban berabad-abad telah lepas dari dada mereka. Keesokan paginya mereka kembali ke taman kota. Langit cerah, biru dan bersih, tak ada lagi mendung seperti sebelumnya. Aruna menatap Revan dan tersenyum. "Sepertinya mimpi kita akhirnya berakhir." Revan membalas senyum itu. "Mungkin bukan berakhir tapi mulai. Karena kali ini kita menjalani kehidupan baru tanpa bayangan masa lalu." Aruna mengangguk pelan. "Ya, tapi aku akan selalu mengingatnya. Bukan sebagai luka, tapi sebagai bukti bahwa cinta bisa menembus waktu." Angin berhembus lembut, membawa aroma bunga ungu yang kini bermekaran di taman itu. Aruna menatapnya dengan tatapan hangat, tahu bahwa setiap kelopak bunga adalah saksi dari janji yang akhirnya diselesaikan. Namun jauh di lubuk hatinya, ia juga tahu, mimpi, takdir, dan cinta tidak pernah benar-benar berakhir. Mereka hanya berubah bentuk, menunggu waktu yang tepat untuk menampakkan dirinya lagi. Dan untuk Aruna dan Revan, babak baru kehidupan mereka baru saja dimulai. Ini menutup lingkaran masa lalu dan membuka awal kehidupan baru bagi Aruna dan Revan. Janji lama telah ditepati, luka masa lalu disembuhkan, dan cinta mereka akhirnya bebas dari takdir yang terikat pada tragedi. Beberapa minggu telah berlalu sejak Aruna dan Revan meninggalkan desa Purnama. Mereka kembali ke kota, mencoba menjalani hari-hari seperti biasa. Namun di balik senyum yang mereka tunjukkan, keduanya tahu sesuatu dalam diri mereka telah berubah.
Sejak malam di lembah itu, Aruna tidak lagi mengalami mimpi tentang padang rumput atau langit senja. Tidurnya tenang, damai, seperti jiwa yang akhirnya mendapat tempat beristirahat setelah sekian lama mengembara. Tapi di sisi lain, ia mulai merasakan sesuatu yang lain, bisikan halus dari alam, tanda-tanda kecil yang terasa seperti panggilan dari sesuatu yang lebih besar. Pagi itu, Aruna duduk di balkon apartemennya, menatap langit biru yang cerah. Angin bertiup lembut, membawa aroma bunga yang entah dari mana asalnya. Saat ia menatap ke bawah, matanya menangkap pemandangan yang membuatnya terdiam. Setangkai bunga ungu tumbuh di celah beton trotoar, tepat di depan gedung apartemennya. Ia menatapnya lama. Bunga itu lagi, seketika hatinya bergetar. Ia tidak tahu apakah itu kebetulan atau sebuah pesan, tapi yang pasti, setiap kali bunga itu muncul, sesuatu penting selalu terjadi dalam hidupnya. Sore harinya, ia bertemu Revan di kafe yang dulu sering mereka datangi. Dimas, sahabat Aruna, juga ikut bergabung. Jadi, setelah semua yang kalian alami di desa itu, apa yang terjadi sekarang? Tanya Dimas sambil menyeruput kopinya. Kalian sudah bisa tidur nyenyak, kan? Aruna tertawa kecil. Sudah. Tidak ada mimpi aneh lagi. Revan menambahkan. Tapi akhir-akhir ini, aku merasa seperti ada sesuatu yang berubah. Aku lebih peka terhadap hal-hal kecil di sekitarku. Angin, hujan, bahkan suara daun jatuh. Semuanya terasa seperti berbicara. Dimas menaikkan alis. Berbicara? Ya, jawab Aruna menatap Revan. Aku juga merasakannya. Seolah alam sedang menyampaikan sesuatu, tapi aku belum tahu apa. Dimas tertawa pelan. Kalian berdua makin aneh aja sejak dari desa itu. Mereka bertiga tertawa. Tapi jauh di dalam hati Aruna tahu itu bukan hal sepele. Ia memang mulai merasakan kehadiran energi halus di sekitarnya. Kadang, saat berjalan di taman, burung-burung akan berterbangan tepat di atasnya, atau angin tiba-tiba berhembus lembut seolah menuntunnya ke arah tertentu. Suatu malam, Aruna sedang membaca di ruang tamu ketika lampu berkedip sesaat, lalu padam. Dalam kegelapan, ia mendengar suara halus seperti bisikan. Lihat ke arah timur. Jantungnya berdetak cepat. Ia berjalan ke jendela, menatap ke arah timur kota. Di kejauhan, kilat menyambar, menyinari siluet sebuah bukit yang jarang ia perhatikan sebelumnya. Entah mengapa, perasaan kuat muncul di dadanya, seolah tempat itu memanggilnya. Keesokan paginya, ia menceritakan hal itu pada Revan. Bukit di timur? Tanya Revan sambil memikirkan sesuatu. Itu mungkin Bukit Nirwana. Banyak orang bilang tempat itu sering jadi lokasi meditasi dan refleksi. Aruna mengangguk. Aku ingin ke sana. Aku merasa ada sesuatu di sana yang harus kulihat. Revan menatapnya lama, lalu mengangguk. Baiklah, kita pergi bersama. Perjalanan menuju Bukit Nirwana memakan waktu 2 jam dengan mobil. Jalanan berliku, tapi pemandangannya indah. Saat mereka sampai, udara terasa sejuk dan damai. Dari atas bukit, terlihat seluruh kota, seperti miniatur kehidupan yang berdenyut pelan. Mereka berjalan menyusuri jalan setapak di antara pepohonan. Di tengah perjalanan, mereka menemukan sebuah batu besar dengan pahatan simbol matahari dan bulan berdampingan. Aruna meraba pahatan itu. Permukaannya halus, tapi hangat, seolah masih menyimpan energi. Tiba-tiba, angin berhembus kencang, membuat dedaunan berguguran di sekitar mereka. Dan di antara tiupan angin itu, Aruna mendengar suara samar. Cahaya dan bayangan tidak bisa hidup tanpa satu sama lain. Ia menatap Revan. Kau dengar itu? Revan terdiam sejenak lalu mengangguk pelan. Ya, aku juga mendengarnya. Mereka saling pandang. Dan di saat itu, mereka menyadari sesuatu yang penting. Mungkin mereka tidak hanya terikat oleh cinta masa lalu, tapi juga oleh keseimbangan yang harus dijaga di masa kini. Malam itu, mereka duduk di puncak bukit, menatap langit yang dipenuhi bintang. Aruna bersandar di bahu Revan. Kau tahu, dulu aku pikir semua ini hanya tentang mimpi dan masa lalu, ucapnya lembut. Tapi sekarang aku merasa kita diberi tugas baru. Revan menatap langit. Tugas untuk apa? Mungkin untuk menjaga hubungan antara manusia dan alam, jawab Aruna. Untuk mendengar kembali suara-suara yang selama ini diabaikan. Karena kalau alam sampai berhenti berbicara, dunia akan kehilangan keseimbangannya. Revan diam beberapa saat, lalu tersenyum kecil. Kau terdengar seperti seseorang yang baru menemukan makna hidup. Aruna ikut tersenyum. Mungkin memang begitu. Cinta masa lalu kita sudah selesai, tapi cinta terhadap kehidupan baru saja dimulai. Malam terasa damai. Angin bertiup lembut,
membawa aroma bunga ungu yang entah dari mana datangnya. Di kejauhan, kota berkelap-kelip seperti bintang di bumi, dan langit di atas mereka tampak luas dan penuh harapan. Beberapa hari kemudian, Aruna mulai menulis kembali, bukan tentang mimpi, tapi tentang perjalanan batin dan hubungan manusia dengan alam. Tulisan-tulisannya menjadi viral di media sosial, menginspirasi banyak orang untuk lebih mendengarkan pesan dari alam. Revan, di sisi lain, mulai merancang taman-taman kecil di sekitar kota, menanam bunga ungu sebagai simbol keseimbangan dan harapan baru. Mereka berdua tidak lagi terikat oleh misteri masa lalu, tapi berjalan berdampingan di kehidupan baru, menghidupkan kembali cinta dalam bentuk yang lebih luas, cinta untuk dunia dan kehidupan itu sendiri. Suatu sore, saat Aruna berjalan sendirian di taman, seekor kupu-kupu berwarna ungu mendarat di tangannya. Ia tersenyum, lalu berbisik pelan, "Terima kasih, Devi. Terima kasih, Rana. Kalian sudah menuntun kami ke sini." Angin berhembus lembut, bunga-bunga bergoyang perlahan, dan matahari sore menebar cahaya keemasan. Di hati Aruna, ada kedamaian yang tidak bisa dijelaskan. Kedamaian yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang akhirnya menyatu dengan takdirnya. Ini menandai babak baru dalam perjalanan Aruna dan Revan. Mereka tak lagi dikejar masa lalu, tapi kini menjadi bagian dari harmoni alam semesta. Mimpi mereka telah berubah menjadi panggilan jiwa. Bukan lagi tentang cinta dua insan, tapi cinta yang lebih luas. Cinta kepada kehidupan, kepada alam, dan kepada makna yang lebih dalam dari takdir itu sendiri. Sudah hampir 3 bulan berlalu sejak Aruna dan Revan memulai kehidupan baru mereka di kota. Keduanya kini dikenal sebagai pasangan yang aktif menggerakkan komunitas peduli lingkungan. Aruna sering mengisi seminar dan menulis artikel tentang pesan dari alam, sedangkan Revan sibuk merancang taman-taman hijau di berbagai sudut kota. Namun, ketenangan yang mereka rasakan perlahan mulai terusik. Beberapa minggu terakhir, Aruna sering merasakan gelisah yang tidak bisa dijelaskan. Ia tak lagi bermimpi tentang padang rumput atau bunga ungu, tapi sering terbangun di malam hari dengan perasaan berat di dada. Seperti ada sesuatu yang mencoba menyampaikan pesan mendesak. Pagi itu, ia duduk di depan jendela sambil memandangi langit. Hujan turun deras tanpa henti selama 3 hari terakhir, membuat sebagian jalanan tergenang. Daun-daun berguguran lebih cepat dari biasanya, dan angin membawa aroma tanah basah yang terasa getir. Sepertinya cuaca semakin aneh. Ya, gumam Aruna saat Revan datang membawa 2 cangkir teh hangat. Revan menatap keluar jendela, lalu mengangguk. Ya, proyek taman yang kukerjakan bahkan sempat banjir kemarin. Dulu, hujan deras seperti ini jarang terjadi. Aruna memegang cangkirnya erat-erat. Aku merasa, ini bukan hanya tentang cuaca. Alam sedang gelisah. Revan menatapnya, wajahnya serius. Kau merasa sesuatu lagi? Aruna menunduk, mencoba menyusun kata. Beberapa malam terakhir aku mendengar suara-suara bukan seperti dulu. Lebih berat, lebih sedih. Seperti alam sedang menangis. Revan terdiam. Dulu ia sempat mengira semua yang mereka alami hanyalah kebetulan, tapi setelah semua yang mereka lalui, mimpi, bunga ungu, bisikan dari masa lalu, ia tidak berani lagi menganggap remeh perasaan Aruna. Keesokan harinya, mereka memutuskan untuk pergi ke Bukit Nirwana, tempat terakhir di mana mereka merasa benar-benar terhubung dengan alam. Namun saat mereka tiba di sana, pemandangannya berubah drastis. Pohon-pohon besar yang dulu berdiri megah kini banyak yang tumbang, tanah di sekitarnya longsor sebagian, dan aliran sungai kecil di bawah bukit menjadi keruh. Aruna memandang sekeliling dengan mata berkaca-kaca. Ini bukan seperti dulu. Revan menatap pemandangan itu dengan rahang mengeras. Ada pembangunan baru di dekat sini. Aku dengar beberapa perusahaan mulai membuka lahan untuk villa dan resor. Aruna menggenggam tangannya. Tapi tempat ini sakral. Ini bukan sekadar bukit, Revan. Ini jantung dari energi yang menyeimbangkan kita. Revan menghela napas berat. Aku tahu, tapi orang-orang tidak memahaminya. Bagi mereka, bukit ini hanya sebidang tanah. Aruna melangkah ke tengah area yang rusak, lalu berlutut di antara batang pohon yang patah. Ia memejamkan mata, membiarkan angin berhembus melewati wajahnya. Tiba-tiba, suara samar terdengar. Bukan dari arah manapun, tapi dari dalam dirinya sendiri. Keseimbangan terganggu. Perjanjian lama terancam. Aruna membuka mata. Tubuhnya bergetar. Ia menatap Revan. Kita harus melakukan sesuatu. Kalau tidak, semua yang kita perjuangkan akan hilang. Dalam beberapa hari berikutnya,
Aruna dan Revan mulai bergerak. Mereka menghubungi komunitas lingkungan, media lokal, dan bahkan pemerintah daerah. Aruna menulis artikel panjang tentang pentingnya menjaga Bukit Nirwana, sementara Revan membuat desain taman konservasi yang bisa menjadi alternatif pembangunan tanpa merusak alam. Namun perjuangan mereka tidak mudah. Banyak pihak menolak, terutama para investor yang sudah menanam uang besar di proyek villa. Tempat itu punya nilai ekonomi tinggi, kata salah satu pejabat dengan nada dingin saat pertemuan publik. Kita tidak bisa menahan pembangunan hanya karena kepercayaan spiritual. Aruna berdiri di depan podium, menatap semua orang di ruangan itu. Ini bukan hanya tentang kepercayaan, ini tentang kehidupan kita semua. Ketika alam kehilangan keseimbangannya, manusia juga akan kehilangan arah. Apa gunanya villa mewah kalau tanahnya longsor dan airnya tercemar? Beberapa orang tampak tersentuh, tapi sebagian lain tetap skeptis. Malam itu, setelah pertemuan selesai, Aruna dan Revan duduk di taman kota dalam diam. Lampu-lampu jalan berkelip lembut, dan suara hujan gerimis terdengar di kejauhan. Revan akhirnya berkata pelan, "Kau tahu, dulu aku pikir tugas kita sudah selesai waktu di Desa Purnama. Tapi ternyata, itu baru permulaan." Aruna tersenyum samar. Cinta yang sejati memang tidak berhenti di satu kehidupan, Revan. Ia berubah bentuk. Kali ini, menjadi tanggung jawab. Hari demi hari, keadaan Bukit Nirwana semakin memburuk. Tapi di tengah keputusasaan itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Suatu malam, angin besar menerjang kota, diikuti petir yang menyambar berkali-kali. Namun setelah badai reda, warga menemukan sesuatu yang luar biasa di lereng bukit. Pohon tua yang dulu dianggap sudah mati tiba-tiba tumbuh kembali, dengan bunga ungu bermekaran di seluruh cabangnya. Kabar itu cepat menyebar. Banyak orang datang melihat sendiri, termasuk para wartawan. Beberapa bahkan menganggapnya sebagai keajaiban alam. Saat Aruna dan Revan tiba di sana, mereka hanya bisa berdiri terdiam di depan pohon itu. Cahaya bulan memantul di kelopak bunga ungu, membuatnya tampak berkilau seperti perak. "Ini tanda," bisik Aruna dengan suara bergetar. "Alam menjawab kita." Revan menatap bunga-bunga itu dengan mata berkaca. Dan sekarang semua orang bisa melihatnya. Tidak bisa lagi mereka abaikan. Peristiwa itu menjadi titik balik. Pemerintah akhirnya menunda proyek pembangunan di Bukit Nirwana dan mengubahnya menjadi kawasan konservasi alam. Aruna dan Revan diminta menjadi bagian dari tim pengelola. Namun bagi mereka, kemenangan itu bukan tentang pengakuan, melainkan tentang pesan yang lebih dalam, bahwa alam selalu berbicara, hanya manusia yang seringkali lupa mendengarkan. Malam itu, di puncak bukit yang kini kembali hijau, Aruna menatap Revan dan berkata, "Kita pernah terikat oleh cinta masa lalu oleh takdir, dan sekarang oleh tanggung jawab yang lebih besar. Aku rasa inilah bentuk cinta sejati yang sesungguhnya." Revan menggenggam tangannya erat. Cinta yang menyembuhkan, bukan hanya untuk kita, tapi untuk dunia. Langit malam bersih, bintang-bintang bersinar terang, dan di tengah keheningan itu, bunga-bunga ungu kembali bergoyang lembut, seolah berterima kasih kepada dua jiwa yang akhirnya memahami makna terdalam dari mimpi, cinta, dan alam yang mereka jaga bersama. Ini menjadi titik kebangkitan baru. Ketika Aruna dan Revan menyadari bahwa cinta sejati tidak hanya menyatukan dua hati, tapi juga menumbuhkan tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan alam dan kehidupan. Mereka telah menyelesaikan kisah lama. Namun kali ini, takdir memberi mereka peran baru, menjadi penjaga harmoni antara manusia dan bumi. Setahun telah berlalu sejak kejadian di Bukit Nirwana. Waktu berjalan cepat, tetapi dalam hati Aruna dan Revan, segala yang mereka alami masih terasa hidup. Dari mimpi masa lalu hingga perjuangan menjaga alam yang sempat terluka. Kini mereka hidup dengan lebih tenang, tapi juga lebih bijak. Setiap langkah, setiap keputusan, selalu mereka ambil dengan kesadaran bahwa manusia bukanlah penguasa bumi, melainkan bagiannya. Namun, kedamaian tidak bertahan selamanya. Dunia di luar Bukit Nirwana terus berubah. Kota semakin padat, udara semakin panas, dan hutan-hutan di pinggiran mulai ditebang lagi demi proyek baru. Berita tentang banjir dan tanah longsor mulai sering muncul di televisi. Aruna merasa seperti deja vu, seolah siklus yang sama akan terulang kembali. Suatu pagi, saat Aruna sedang berjalan di taman bunga ungu yang mereka tanam bersama, seekor burung kecil jatuh di dekat kakinya. Bulu-bulunya basah dan sayapnya terluka. Ia segera memungutnya dan membawanya ke rumah. Tapi sebelum sempat ia bersihkan, burung itu menatapnya lemah dan mengeluarkan suara lirih.
Bukan kicau biasa, tapi seperti bisikan samar. Waktu kita hampir habis, Aruna terpaku. Ia tahu itu bukan halusinasi. Suara itu terlalu jelas dan dingin merambat ke tulang belakangnya. Sore itu, ia menceritakan semuanya kepada Revan. Mereka duduk di teras rumah, ditemani angin yang berhembus lembut dari arah bukit. "Revan, aku takut. Alam sedang mencoba memberitahuku sesuatu," kata Aruna pelan. "Mungkin sesuatu yang buruk akan terjadi." Revan menggenggam tangannya. "Kau masih mendengar suara-suara itu?" Aruna mengangguk. Tidak sekuat dulu, tapi kali ini terasa putus asa. Seolah alam sendiri kehilangan kekuatannya. Revan menatap ke langit. Awan kelabu mulai menumpuk di atas kota, meski belum waktunya musim hujan. "Mungkin mereka butuh kita lagi," katanya akhirnya. Beberapa hari kemudian, berita besar mengguncang. Ada perusahaan besar yang ingin membuka lahan di pinggiran Bukit Nirwana untuk membangun jalur wisata baru. Mereka berjanji proyek itu ramah lingkungan, tapi Aruna tahu kata-kata itu seringkali hanya topeng. Ia dan Revan diundang ke pertemuan warga. Banyak yang menolak, tapi tak sedikit pula yang tergiur oleh janji pekerjaan dan kemajuan ekonomi. Suasana rapat tegang. "Kita tidak bisa menolak perubahan," kata salah satu warga dengan nada pasrah. "Kita butuh kehidupan yang lebih baik." Aruna berdiri. "Tapi apa artinya kehidupan yang lebih baik kalau alam di sekitar kita mati?" Suaranya tegas tapi penuh emosi. "Bukit ini bukan hanya tanah dan pohon. Ini rumah bagi kehidupan yang menyeimbangkan kita semua." Namun suaranya tenggelam di antara argumen, tawa sinis dan tepuk tangan orang-orang yang sudah berpihak pada perusahaan. Malam itu, Aruna menangis di bahu Revan. Kenapa manusia selalu menunggu bencana datang dulu baru mau sadar? Revan tidak menjawab, ia hanya memeluknya erat. Tapi dalam diamnya, ia tahu Aruna benar. Beberapa minggu kemudian, pekerjaan pembukaan lahan dimulai juga. Pohon-pohon tua ditebang, dan suara mesin menggema di kaki bukit. Burung-burung beterbangan ketakutan, sungai menjadi keruh, dan bunga-bunga ungu perlahan layu. Suatu malam, Aruna bermimpi lagi, untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Dalam memimpinya, ia berada di tengah hutan yang terbakar. Api menyala di mana-mana, dan suara bumi bergetar. Dari balik asap, muncul sosok samar perempuan berpakaian putih. Wajahnya mirip dengan Devi, dirinya dari masa lalu. "Aruna," suara itu bergetar. Keseimbangan hancur lagi. "Kau adalah penjaga terakhir. Jika kau tidak bertindak, semuanya akan lenyap. Bukan hanya bukit ini, tapi kehidupan yang datang sesudahnya." Aruna terbangun dengan tubuh gemetar, dan air mata mengalir deras. Ia tahu ini bukan mimpi biasa. Ini peringatan terakhir. Keesokan harinya, tanpa berpikir panjang, Aruna pergi ke lokasi pembangunan. Ia berdiri di depan mesin-mesin besar yang sudah siap bekerja. Hujan turun deras, tapi ia tidak bergeming. Wajahnya basah oleh air hujan dan air mata. Revan datang menyusul, basah kuyup. "Aruna, apa yang kau lakukan?" "Aku tidak akan membiarkan mereka menghancurkan tempat ini," jawabnya tegas. "Ini bukan hanya tanah, Revan. Ini jiwa kita." Para pekerja berhenti, bingung melihat keberanian perempuan muda itu berdiri di tengah hujan dengan mata yang menyala penuh tekad. Revan berdiri di sampingnya. "Kalau kau bertahan di sini, aku juga." Beberapa warga yang mengenal mereka ikut datang, lalu satu persatu berdiri bersama. Dari 10 orang menjadi 20, lalu puluhan lagi. Akhirnya, para pekerja menurunkan alatnya, karena tidak mungkin melanjutkan pekerjaan di tengah protes warga yang makin banyak. Aruna menatap langit. Petir menyambar, dan cahaya putih terang menerangi bukit. Hujan yang tadinya deras berubah menjadi rintik lembut. Di tengah kabut tipis, sesuatu yang ajaib terjadi. Bunga-bunga ungu kembali bermekaran di tanah yang tadi terinjak lumpur. Semua orang terdiam. Bahkan para pekerja berhenti menatap dengan wajah tak percaya. "Ini tanda," bisik seorang warga tua. "Bukit ini hidup." Beberapa hari kemudian, perusahaan itu resmi menghentikan proyeknya. Bukit Nirwana kembali dinyatakan sebagai kawasan suaka alam permanen. Pemerintah bahkan membentuk lembaga baru untuk menjaga keseimbangan ekosistem di wilayah itu, dan meminta Aruna serta Revan menjadi penasehat utamanya. Namun bagi mereka, kemenangan itu terasa sederhana. Mereka tidak menginginkan gelar atau penghargaan. Mereka hanya ingin alam terus bernapas. Tahun-tahun berlalu. Aruna dan Revan menikah dalam upacara sederhana di Bukit Nirwana, di bawah pohon tua yang dahulu menjadi saksi perjuangan mereka.
Angin bertiup lembut, membawa aroma bunga ungu yang kini tumbuh di mana-mana. Saat senja turun, Aruna berdiri di tepi bukit, menatap langit oranye keemasan. Di sampingnya, Revan menggenggam tangannya. "Dulu, langit senja selalu menandakan akhir dalam mimpiku," katanya lembut. "Tapi sekarang, langit ini adalah awal dari segalanya." Revan tersenyum. "Kita sudah menulis ulang takdir kita, Aruna. Tidak ada lagi kehilangan, tidak ada lagi penyesalan. Hanya kehidupan yang harus kita jaga bersama." Aruna memejamkan mata, merasakan damai yang mengalir di dadanya. Di kejauhan suara burung terdengar lagi. Angin berhembus pelan, seperti bisikan yang penuh kasih dari masa lalu. "Terima kasih, penjaga terakhir. Alam akan selalu mengenangmu." Aruna menatap Revan, dan mereka tersenyum. Bukan sebagai dua jiwa yang pernah terpisah oleh waktu, tapi sebagai dua manusia yang akhirnya menemukan makna sejati dari cinta dan kehidupan. Langit senja perlahan berubah menjadi malam. Di atas mereka bintang-bintang muncul satu persatu, berkilauan seperti doa. Dan di bawah sinar bulan, bunga-bunga ungu bergoyang lembut, menandakan bahwa dunia setidaknya untuk malam itu kembali damai. Di mana Aruna dan Revan akhirnya menuntaskan perjalanan panjang mereka, dari mimpi, takdir, hingga tanggung jawab besar menjaga keseimbangan alam. Mereka bukan lagi sekadar dua jiwa yang dipertemukan oleh cinta, tetapi dua manusia yang dipilih oleh semesta untuk menjadi penjaga kehidupan itu sendiri. Cinta mereka menjadi abadi, tidak dalam kenangan, tetapi dalam setiap hembusan angin, dalam setiap bunga yang tumbuh, dan dalam setiap jiwa yang belajar mencintai bumi seperti mereka.